Hello, balik lagi sama gua Awang. Di video kali ini gua akan ngebahas film yang berjudul Troll nih, yang dirilis pada tahun 2022. Sesuai dari namanya, Troll yang berarti makhluk besar atau bisa disebut raksasa. Nah, penasaran nih sama si raksasa ini yang masuk ke dalam kota? Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Enjoy. Kisah ini akan berfokus nih kepada gadis yang bernama Nora. Nah, si Nora ini dari kecil sudah terbiasa nih diajak ayahnya untuk mendaki gunung. Nah, di suatu hari nih ketika ia dan ayahnya mendaki puncak Gunung Troll, ayahnya menceritakan sebuah legenda nih terkait makhluk besar yang bernama Troll yang dikutuk sehingga menjadi sebuah gunung. Tentu aja nih si Nora ini gak percaya sama hal-hal itu. Tapi ayahnya bilang nih percaya aja dan lihat lagi. Dan ketika Nora melakukannya, ajaibnya ia seperti melihat para troll dari balik gunung. 20 tahun berlalu nih, Nora ternyata yang sudah menjadi dewasa kini bekerja nih sebagai arkeolog. 6 bulan melakukan penggalian tapi tidak ada hasil nih, yang ngebuat bosnya ingin menyerah. Tapi si Nora nih dengan optimis bilang kalau ia akan menemukan sesuatu. Dan benar saja, ia menemukan sebuah fosil dinosaurus. Di sisi lain nih, para pemerintah ini sedang membuat terowongan yang bisa menembus gunung. Tapi mereka mendapat kecaman dari para warga karena hal itu bisa merusak alam. Dan ya mereka nggak peduli cuy selama ada duit di dalam proyeknya. Bukan hanya mengebor gunung itu nih cuy, mereka juga menggunakan sebuah bahan peledak. Dan ketika mereka meledakkan terowongan itu, terdapat suara yang mengerikan dan bencana yang membuat para pekerja ini berlarian untuk keluar. Kejadian itu sampai nih ke pihak militer, termasuk para pejabat negara yang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Nah, salah satu menteri pertahanan nih meminta asistennya yang bernama Andreas untuk mencari seseorang ahli nih dalam hal ini. Dan tentunya arkeolog adalah salah satunya. Si Nora nih yang lagi ngadain perayaan di tempatnya tiba-tiba didatangi oleh pihak militer yang mengatakan akan membawanya ke markas mereka cuy. Nah, si Nora pun sampai nih dan disambut oleh si Andreas, asisten Perdana Menteri. Si Nora nih yang masih nggak tahu apa-apa, akhirnya diajak nih ke pertemuan para penjabat. Ternyata mereka ini sedang mengadakan rapat darurat mengenai kejadian ledakan di tambang. Mereka mendebak-debak nih apa yang sebenarnya terjadi di sana. Si Nora bilang kalau itu adalah sebuah jejak kaki. Tapi beberapa dari mereka ini menyangkal perkataan si Nora. Kayak kagak percaya gitu cuy. Dan tiba-tiba nih mereka mendapatkan informasi penting, yaitu rekaman kamera dari seseorang yang berada di lokasi penambangan. Dan ketika mereka melihat rekaman itu, menunjukkan sesuatu nih yang tidak mereka ketahui selama ini. Ya, itu adalah gambaran dari si troll cuy. Lalu ada sebuah kejadian nih, sepasang kakek dan nenek yang lagi menikmati hidup tiba-tiba mendapati teror. Awalnya nih mereka kira itu adalah sebuah gempa dan memutuskan untuk berlindung di ruang bawah tanah. Tapi ketika sudah melewati teror itu dan melihat keluar, terlihat bahwa itu bukanlah sebuah gempa cuy, melainkan ada sebuah makhluk atau benda yang menghancurkan rumah mereka. Sementara itu, mereka ini masih berdebat mengenai fenomena ini. Sebagian ada yang berpendapat bahwa itu adalah fenomena alam. Tapi tentu aja nih, si Nora tidak berpikir demikian. Ia mendapatkan tugas nih untuk mencari kebenaran dari kejadian ini. Lalu nih, si Nora dan si Andreas ini mendatangi tempat si kakek dan si nenek tadi. Nah, di sini juga nih, mereka disambut oleh Kapten Holm, sang komandan militer. Mereka akhirnya bertemu nih dengan si kakek dan si nenek untuk ditanyakan beberapa pertanyaan. Dan si nenek mengatakan ia seperti mendengar sebuah raungan seperti melodi. Setelah mendapatkan info itu, mereka lanjut nih menyisir lokasi jejak kaki besar itu. Dan juga nih Nora seperti merasakan sebuah bau yang ia sebut sebagai hipernatural. Nah, mereka menelusuri jejak kaki itu nih menggunakan helikopter. Namun jejak kakinya semakin menghilang. Pemikirannya semakin yakin pada sebuah makhluk. Akhirnya nih, Nora meminta diantarkan ke sebuah tempat. Ternyata ia mengunjungi kediaman ayahnya. Awalnya si ayah ini mengira kalau itu adalah orang jahat dan hendak menembaknya. Tapi akhirnya ia sadar kalau itu adalah anaknya sendiri cuy. Di dalam rumah ternyata ayahnya melakukan penelitian terhadap makhluk yang bernama troll. Nah, si Nora ini meminta ayahnya melihat kejadian di tambang dan juga jejak kaki besar itu ya. Berharap ayahnya tahu akan sesuatu yang logis. Tapi ayahnya bersikeras bahwa itu adalah makhluk troll. Ayahnya juga menjelaskan legenda para troll yang bisa mencium bau darah orang Kristen. Dan setiap ia mencium bau darah orang Kristen, maka troll itu akan mengamuk.
Ternyata ayahnya Nora sudah menghabiskan waktunya untuk mengungkap kebenaran troll, dan ketika sudah hampir berhasil nih, ia malah dipenjara cuy. Pada akhirnya ayahnya Nora ini ikut mengunjungi tempat di mana jejak kaki terakhir itu terlihat. Ayahnya memang dianggap gila nih oleh mereka, tapi ternyata merekalah yang salah. Troll itu beneran ada, muncul ke permukaan. Dan dengan panik nih mereka semua lari menaiki helikopter. Dan para pejabat juga kini tengah bingung akan keberadaan makhluk ini cuy. Akhirnya nih mereka kembali ke pangkalan untuk melaporkan apa yang mereka temukan. Si Norma menjelaskan nih bahwa mereka masih belum bisa mengidentifikasikan makhluk itu dan meminta waktu lebih untuk bisa mencari tahunya. Tapi salah satu menteri asuh ngeselin ini bilang kalau mereka gak ada waktu nih buat itu. Lalu ayahnya si Norma ini langsung ngomong, makhluk itu adalah troll yang terbangun karena mereka merusak gunung dan membuat terowongan. Tapi si menteri asuh ini nganggap ayahnya si Nora sebagai orang gila dan ingin mengusirnya. Sebenarnya si Nora juga nggak percaya nih sama dongeng troll. Dan ayahnya bilang kalau lu nggak percaya kenapa lu nyari gua. Ayahnya juga bilang nih kalau troll itu terbangun di tempat yang ia tidak tahu. Manusia bisa aja ngelawan dia dengan senjata. Tapi alam tidak bakal tinggal diam cuy. Pada akhirnya nih si Nora mengalah sama akal sehatnya dan memilih mempercayai ayahnya. Lalu si Nora ini meminta nih kepada Kapten Holm untuk membawanya karena pihak militer sudah mulai bergerak menuju lokasi troll. Awalnya si Holm ini menolak, akan tetapi si Nora bilang kalau ia hanya akan melihat dan mengawasi. Dan pada akhirnya nih ujung-ujungnya si Holm mengajak mereka. Mereka pun sampai nih dan terlihat para tentara sudah sangat bersiap dengan senjatanya untuk melawan si troll. Akhirnya nih si troll ini muncul dan akhirnya juga mereka melepaskan tembakan pertama ke arah makhluk itu. Namun apa yang terjadi nih membuat mereka kaget. Makhluk itu tidak tumbang bahkan dengan senjata tercanggih yang mereka punya. Makhluk itu berbalik nih menyerang mereka yang menyebabkan mereka harus segera mundur. Lalu ada adegan nih di mana Nora dan kelompoknya sedang bersembunyi. Ada seorang tentara yang beragama Kristen sedang berdoa. Padahal troll itu ya bisa mencium bau darah dari orang Kristen. Ya kalian tahu sendiri apa yang bakal terjadi sama dia. Lalu nih di saat Nora dan yang lainnya panik untuk coba kabur, ayahnya justru nih dengan tenang nyamperin makhluk ini, namun anehnya makhluk ini tidak menyerang. Tapi ada lagi nih tentara asuh yang diam-diam menyerang makhluk ini, ngebuat dia sangat marah, menyebabkan ayahnya Nora dipukul dedemit ini cuy. Dan sebelum meninggal, ayahnya cuma bilang, istana, raja, dan percaya. Setelah kejadian itu, sedikit demi sedikit ia mendapatkan nih info terkait makhluk besar ini. Dan esok paginya si Holm bilang kalau makhluk itu terhenti di sebuah lembah dan para militer nih sedang menyiapkan serangan udara untuk makhluk itu. Di sini Nora coba menggabungkan dongeng dengan kisah nyata nih, mencari info terkait makhluk itu dari buku ayahnya. Sampai pada akhirnya ia mendapatkan sesuatu dan ia memiliki rencana. Ia mengatakan nih ke para penjabat bahwa dahulu kala para troll melempari gereja dengan batu karena troll benci dengan suara lonceng. Namun temannya ini dianggap halu oleh si menteri asuh ini. Tapi bagusnya nih si Holm bilang kalau mereka sedang melawan makhluk yang juga keberadaannya dianggap halu. Jadi perlu mempertimbangkan rencananya si Nora. Lalu scene berganti nih di sebuah taman bermain. Tidak ada hal yang aneh nih terjadi. Sampai ketika terjadi sebuah getaran yang hebat. Ya, si troll itu berada di sana sekarang. Untung aja nih sebelum dia membuat kerusakan, Nora dan kelompoknya datang nih membawa sebuah lonceng yang diangkut oleh helikopter. Ya, ini adalah rencana dari Nora tadi. Mereka mulai mendekat dan membunyikan lonceng itu. Dan benar aja nih, suara dari lonceng itu berhasil ngebuat si makhluk ini terganggu. Tapi sayangnya nih karena ngamuk, si troll ini berhasil ngancurin beberapa helikopter mereka. Dan pas nih salah satu helikopter mau menimpa si bocil, tiba-tiba aja dia nyelamatin bocil itu cuy. Dan setelah itu si troll kembali pergi. Seluruh dunia mengalami kepanikan nih karena berita tentang troll ini sudah terekspos ke berbagai media. Dan terlihat nih juga nih kalau si troll ini sedang menuju ibu kota. Nora pun kembali nih ke markas membawa kegagalan, meminta untuk diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Tapi tetap aja nih ia diberhentikan secara sepihak. Karena udah nggak tahu harus ngapain nih, si menteri asuh ini nyaranin untuk memblokir kota
mengosongkannya dan merudal si troll saat ia berada di kota. Nah, beberapa dari mereka tidak setuju nih sama ide itu, termasuk si Andreas yang malah dianggap sepele sama si Menteri Asu ini, yang ngebuat dia nih mengundurkan diri dari pekerjaannya. Akhirnya nih, si Andreas kembali ke Sinora dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di rapat. Si Perdana Menteri pun memberitahukan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mengosongkan kota dan merudal makhluk itu. Lalu nih, ketika Sinora nih sedang mencari info di buku ayahnya, ia menemukan sebuah nama Sinding, si penjaga gerbang. Ternyata nama itu merujuk ke Ricard Sinding, pejabat di istana kerajaan. Akhirnya ia memutuskan pergi ke istana kerajaan. Ketika sampai di depan rumahnya nih, mereka hampir ditembak oleh para penjaga gerbang. Tapi bagusnya nih, si Sinding ini kenal sama ayahnya si Nora. Si Sinding ini bercerita kalau ayahnya sangat membencinya, dan ia akan mengajak Nora dan Andreas ke sebuah tempat yang hanya pernah dikunjungi oleh beberapa orang saja. Ternyata di bawah istana kerajaan terdapat sebuah tempat yang tidak mereka duga. Ya, itu adalah kuburan para troll. Si Sinding juga bilang nih kalau kaum troll dulunya dibantai habis-habisan. Beberapa troll berusaha menyelamatkan anak sang raja yang disembunyikan di Gunung Troff. Ya, gunung yang diledakkan oleh para manusia. Dan tujuan utama troll itu adalah untuk kembali ke rumahnya atau kerajaannya di tempat ini. Ketika si Nora tanpa sengaja nih menyinari tulang troll dengan sinar UV, tiba-tiba saja tulang itu terbakar. Datang dari kegelapan, hilang dalam terang. Yang artinya, si troll ini sebenarnya tidak kuat dengan sinar matahari. Batu dan tanah yang menempel di tubuhnya troll yang melindungi dirinya dari sinar matahari. Dan akhirnya nih, si Nora terpikirkan sebuah ide dan meminta mobil terbesar dari istana. Nah, di sisi lain nih, si troll ini sudah mulai memasuki kota dan para militer juga sudah mulai menyerang. Si Nora dengan cepat menelpon Holmes nih terkait rencananya juga untuk meminta bantuan agar si troll digiring ke pinggir kota. Keadaan semakin sulit. Para pejabat sudah mulai melancarkan rencana terakhirnya, yaitu merudal kota. Dan Andreas nih meminta cewek ini nih yang bernama Sigmester untuk meretas sistem agar menggagalkan peluncuran nuklirnya. Si Nora kembali nih ke kuburan troll, sedangkan si Holmes bersiap juga untuk melancarkan rencana si Nora. Seisi kota sudah mulai sepi dan rudal pun siap diluncurkan. Si Semester masih berusaha nih meretas keamanan sistem dan akhirnya ia berhasil membuat error sistemnya. Nora pun bersiap nih di mobil dan ketika troll itu muncul, ia langsung mendekati troll itu dan membuka kain penutup di mobilnya yang ternyata itu adalah kepala tengkorak troll yang berhasil nih membuatnya menjadi pusat perhatian makhluk itu. Troll itu terus mengikuti mereka nih. Jalan yang sulit membuat beberapa tali pengaman tengkorak itu terlepas. Nah, di sisi lain nih si Holmes bersama rekannya yang ia bawa bersiap-siap untuk menyambut kedatangan dari si troll. Karena putusnya tali pengaman nih menyebabkan tengkorak itu terjatuh dari mobil dan troll itu memegang tengkoraknya sambil berteriak seperti orang yang sedang menangis dan juga pastinya marah kepada si Nora. Akhirnya nih troll itu lanjut mengejar si Nora. Di sisi lain, si Sigmester ini ketahuan nih karena sudah meretas sistem keamanan dan kali ini ia tidak bisa membantu kembali. Akhirnya Nora dan Andreas berhasil menggiring troll itu ke tempat si Holmes. Dan ketika Nora hampir saja terinjak nih, untung saja mereka berhasil memancing troll itu dengan suara mobil. Pesawat yang membawa rudal semakin dekat dan Holmes nih dengan cepat mempersiapkan senjata terakhir mereka, yaitu sinar UV. Rudal batal ditembakkan nih karena mereka melihat ada manusia di sekitar troll itu. Tapi si Menteri Asu ini maksa buat ditembakkan. Akhirnya nih Sigmaster nih yang sama keselnya kayak gua langsung mukul dia. Syukurin. Ketika sinar UV itu dinyalakan, troll itu terlihat kesakitan. Dan Nora nih yang melihatnya justru mematikan semua sinar UV dan menyuruhnya untuk pergi dan kembali ke pegunungan. Troll itu diam tidak melawan sampai akhirnya nih sinar matahari muncul dan seketika juga nih membakar tubuh dari makhluk itu sampai terjatuh dan menjadi sebuah batu. Mereka berhasil menghentikan teror dari troll itu. The end. Jadi itulah cerita nih dari film Troll. Walaupun actionnya kurang, tapi menurut gua film ini masih enak-enak aja buat ditonton. Rating dari gua sih 7,5.
Jadi terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Gua Awang izin pamit, sampai ketemu di film-film lainnya. Bye.